Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Hidayah, yang kedua Nurul Mawadah, yang ketiga Wulan Nur Hidayati, dan yang keempat saya sendiri Supi Hadi. Ini merupakan mata kuliah pendidikan jasmani adaptif, dosen pengampu oleh Dewi Eka Sari Kusumastuti MPD. Di sini pembahasan kami mengenai olahraga permainan bagi anak tunagrahita kategori ringan. Olahraga tersebut yaitu bulu tangkis. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi pertama. Di slide ini disebutkan tentang identitas anak. Nama anak yaitu Ahmad Rizky Baihaqi, tempat tanggal lahir Banjarmasin 7 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak-anak kandung, anak kedua dari 3 bersaudara, bersekolah di SLB Negeri Pelambuan, kelas 3 SMP, alamat Jalan Sutoyo S nomor 77 RT 3 RW 1. Yang selanjutnya itu adalah analisis hasil identifikasi. Jadi berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, ibunya mengaku bahwa selama perkembangan kehamilan, usia kandungannya normal. Akan tetapi saat masa kehamilan, ibunya sering mengalami sakit kepala dan akhirnya meminum obat dan membeli obat-obatan di warung. Akan tetapi ibunya mengaku bahwa tidak tahu selama masa kandungan itu tidak boleh sembarangan untuk meminum obat-obatan yang dapat menyebabkan gangguan pada saat bayi lahir. Untuk secara fisik, anak masih memiliki fungsi tubuh sama dengan anak pada umumnya, akan tetapi anak memiliki keterlambatan dalam perkembangan motoriknya, baik dari motorik halus maupun motorik kasarnya. Anak juga kurang berinteraksi dan sulit menyesuaikan diri dengan situasi, serta lebih suka menyendiri. Bahkan pada lingkungan sekitar pun, anak lebih suka berdiam diri di rumah daripada bermain dengan teman-teman di lingkungan rumahnya. Jadi dalam bidang akademik, anak tidak dapat berpikir secara abstrak dan sulit memusatkan perhatian. Minat belajar anak pun kurang, akan tetapi pada pembelajaran olahraga anak sangat suka gitu, sangat berminat di bidang olahraga gitu. Dan anak mengalami bagian, kata ibunya ada bagian yang belah di dalam tenggorokannya gitu. Untuk analisis hasil asesmen, yang pertama ada hambatan anak. Jadi anak memiliki hambatan dalam perkembangan motorik seperti berlari, duduk, berjalan, dan lain-lain. Jadi ada keterlambatan dalam perkembangan bahasanya juga, sehingga memiliki pembendaharaan kata yang sedikit dan mengalami kesulitan dalam artikulasi kata. Dan untuk interaksi, anak ini juga kurang mampu untuk berinteraksi dengan teman sebayanya dan lingkungan sekitar. Terutama saat kami melakukan observasi, anak tidak banyak bicara, lebih banyak diam dan hanya mengeluarkan kata satu atau dua kata saja. Itu pun saat orang tuanya yang bertanya. Ketika kami yang bertanya, anak cuma diam senyum aja gitu. Kurang interaksi gitu dengan kami gitu. Lalu anak juga tidak bisa berpikir secara abstrak dan sulit memusatkan perhatian. Yang kedua itu kemampuan. Jadi anak ini mampu membaca, masih mampu menulis dan berhitung dalam bentuk sederhana. Bahkan saat kami melakukan observasi, kami mencoba bertanya kepada anak mengenai hitung-hitungan. Jadi dari hitung-hitungan tambahan maupun perkalian gitu. Lalu anak masih memiliki minat belajar dan tidak mengalami kesulitan saat membuat kreasi baru. Jadi ibunya bercerita bahwa di sekolah ada membuat suatu kreasi dan anak masih mampu melakukan kreasi itu selama di sekolah gitu. Lalu anak tidak mudah lupa dan anak mampu melakukan bina diri dan bina gerak secara mandiri, baik maupun melakukan kegiatan sehari-hari anak dari mandi, makan, dan lain-lain. Selanjutnya kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan ini, anak membutuhkan peningkatan kemampuan interaksi sosial dan melakukan pembelajaran secara perlahan agar dapat dimengerti oleh anak. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis asesmen, dapat kami simpulkan bahwa anak mengalami hambatan tunagrahita dengan kategori ringan.
Lalu selanjutnya rancangan awal olahraga bulu tangkis bagi tunagrahita ringan. Yang pertama, deskripsi kondisi anak. Jadi secara fisik memiliki struktur maupun fungsi tubuh sama dengan anak pada umumnya. Akan tetapi anak memiliki keterlambatan perkembangan motoriknya, baik dari motorik kasar maupun motorik halusnya. Untuk interaksi, anak kurang berinteraksi, sulit menyesuaikan diri dengan situasi, serta lebih suka menyendiri daripada berteman dengan teman-teman sebayanya. Dan dalam bidang akademik, anak tidak dapat berpikir secara abstrak dan sulit memusatkan perhatian. Untuk minat belajar anak pun, anak kurang berminat dalam hal pembelajaran, akan tetapi dalam pembelajaran olahraga, anak sangat suka. Anak juga pernah tinggal kelas selama 2 tahun. Selanjutnya ada bentuk adaptasi olahraga permainan terhadap kondisi anak. Permainan bulu tangkis untuk tunagrahita tidak terlalu banyak melakukan modifikasi, hanya saja memerlukan modifikasi pada net yang lebih rendah, skor yang bisa dikurangi, dan durasi permainan olahraga pada permainan bulu tangkis. Yang ketiga ada olahraga permainan bagi anak tunagrahita ringan. Yang pertama ada olahraga bulu tangkis. Yang pertama yaitu bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Olahraga bulu tangkis dapat dijadikan permainan untuk rekreasi, bahkan sebagai ajang persaingan. Bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi 2 sama besar dan dipisahkan oleh net yang tergantung di tiang net untuk yang ditanam di pinggir lapangan. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang atau untuk tunggal dan 2 pasangan. Yang selanjutnya ada tujuan dari olahraga bulu tangkis tersebut, yaitu untuk memukul sebuah kok menggunakan raket melewati jaring ke wilayah lawan. Mencapai lawan tidak bisa mengembalikannya kembali. Lahan permainan berbeda untuk portal tunggal dan ganda, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bila kok jatuh di luar lahan tersebut, karenanya kok diberitahukan keluar, maka poin tersebut akan masuk untuk tim lawannya. Yang selanjutnya ada manfaat olahraga bulu tangkis. Pertama, menjaga kesehatan tubuh yang pasti. Bermain olahraga bulu tangkis membuat anak harus bergerak, entah itu melompat atau menangkis, bahkan bisa berlari, mengejar bola yang ingin dipukulnya tersebut. Gerakan itu dapat memperkuat kondisi fisik anak sehingga tetap prima dan tetap bugar. Selain itu, gerakan pada olahraga bulu tangkis juga dapat memperkuat paru-paru dan mencegah penurunan asupan oksigen karena meningkatnya kapasitas dan efisiensi pernapasan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial. Bermain bulu tangkis akan memperluas interaksi sosial anak dengan teman-temannya. Bila mana anak mengikuti sebuah klub tertentu, akan mengembangkan keterampilannya dalam berkomunikasi kepada teman-temannya. Mengikuti permainan atau pertandingan bulu tangkis dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri anak untuk meraih kemenangan. Selain itu, bulu tangkis akan membuat anak memiliki sikap yang kompetitif dan belajar menerima kemenangan atau kekalahan dalam setiap permainan. Bahkan bisa juga menjadi kegiatan untuk menambah bakat dan minatnya di dalam dunia perolahragaan. Yang ketiga, ada menjaga kesehatan mental. Teori lain menunjukkan bahwa olahraga dapat meningkatkan hormon serotonin di sistem syaraf pusat, sehingga akan menimbulkan perasaan senang, peningkatan nafsu makan, dan berkurangnya stres. Selain itu, dapat memperbaiki mood dan kenyamanan tidur bila dilakukan secara rutin. Yang selanjutnya ada media olahraga bulu tangkis. Yang pertama yaitu ada kok.
Kok merupakan bola yang dipakai dalam bulu tangkis. Terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal bermodel setengah bola yang terbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan informal juga ada kok dari plastik. Yang kedua ada raket. Seperti gambar di samping, raket merupakan alat untuk memukul kok yang dimana apabila kok tersebut dipukul dan jatuh di area lawan, maka poin tersebut akan jatuh kepada yang memukul kok apabila kok masuk ke tim lawan tersebut. Yang ketiga ada net. Net adalah pembatas area permainan berupa jaring. Dengan adanya net, pemain bisa menentukan tinggi rendahnya pukulan, servis, dan serangan terhadap lawan. Untuk modifikasi anak tunagrahita, net tersebut bisa diturunkan menyesuaikan kemampuan sang anak tersebut. Yang keempat ada prasarana, yaitu lapangan. Lapangan yang dilakukan dalam permainan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dengan lebar 6,10 meter dan panjang 13,40 meter. Selanjutnya yaitu peraturan permainan. Yang pertama pemain. Pemain adalah semua orang yang melakukan permainan atau pertandingan. Pemain ini ada terbagi dua, yaitu pemain di satu sisi lapangan yaitu yang disebut pemain tunggal. Sedangkan permainan yang dilakukan oleh dua orang di satu sisi lapangan yaitu disebut permainan ganda. Sisi lapangan pemain yang berdiri di dalamnya mendapat giliran melakukan servis dinamakan inside atau sisi dalam. Sedangkan sisi lapangan pemain yang menerima servis dinamakan sisi luar atau outside. Lalu yang kedua, pengundian. Sebelum pertandingan dimulai atau dilangsungkan, wasit akan memanggil kedua pemain yang akan bertanding untuk mengundi siapa yang akan berhak melakukan servis pertama atau juga memilih sisi lapangan bagi pemain yang akan memulai pertandingan. Dan pada umumnya seperti yang sering kita lihat, pengundian dalam permainan bulu tangkis ini dilakukan oleh wasit dengan melempar koin. Pemain yang berhasil menebak sisi yang keluar atau isi yang menghadap ke atas dengan benar, koin tersebut akan diberi kesempatan untuk menentukan pilihan apakah akan memilih melakukan servis pemulaan pertandingan ataukah akan memilih sisi lapangan yang diinginkan. Lalu yang ketiga, penilaian. Penilaian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam permainan bulu tangkis yang harus diketahui. Adapun untuk peraturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem perhitungan poin. Sistem perhitungan poin ini dalam setiap pertandingan tunggal ataupun ganda terdiri atas 3 kali 21 poin. Untuk anak tunagrahita dimodifikasi menjadi 11 poin. Pemenang dalam pertandingan bulu tangkis adalah pemain atau pasangan yang sudah memenangkan dua game atau 2 babak gitu. Lalu game ketiga adalah game penentuan, di mana pemain atau pasangan yang memenangkan game ini nantinya akan menjadi pemenang pertandingan tersebut. Selanjutnya itu pegangan raket atau disebut grip. Cara pegangan raket yang benar adalah raket harus dipegang dengan menggunakan jari-jari tangan, lalu juga dengan luwes, rileks, namun harus tetap bertenaga pada saat memukul. Hindari memegang raket dengan cara menggunakan telapak tangan. Pada akhirnya untuk pemain yang sudah terampil akan terlihat pegangan raketnya hanya satu grip. Cara memegang raket forehand, pertama pegang raket dengan tangan kiri, kepala raket menyamping, pegang raket dengan cara seperti jabat tangan bentuk V, tangan diletakkan pada bagian gagang karet. Lalu kedua yaitu 3 jari, yaitu jari tengah, manis, dan juga kelingking menggenggam raket, dan juga sedangkan jari telunjuk agak terpisah. Lalu juga letakkan ibu jari di antara 3 jari dan telunjuk. Lalu cara memegang raket backhand, yaitu untuk backhand sendiri tangan ke arah dalam, letaknya di samping dalam, bantalan jempol berada pada pegangan raket yang lebar. Lanjut, yaitu sikap dan posisi seperti apa berdiri di lapangan. Yaitu beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama, harus berdiri sedemikian rupa sehingga berat badan tetap berada pada kedua kaki dan tetap menjaga keseimbangan tubuh. Lalu yang kedua, tekuk kedua lutut berdiri pada ujung kaki sehingga posisi pinggang tetap tegak dan juga rileks. Lalu kedua kaki
tersebut terbuka selebar bahu dengan posisi kaki sejajar atau salah satu kaki diletakkan di depan kaki lainnya. Lalu yang ketiga, kedua lengan dengan siku bengkok pada posisi di samping badan, sehingga lengan bagian atas yang memegang raket tetap bebas bergerak. Lalu juga yang keempat, raket harus dipegang sedemikian rupa sehingga kepala raket berada lebih tinggi dari kepala. Senantiasa waspada dan perhatikan jalannya selama permainan berlangsung. Lalu juga sikap dan tahap kerja langkah kaki. Sikap dan langkah kaki yang benar dalam permainan bulu tangkis ini sangat penting dikuasai secara benar oleh setiap pemain. Ini sebagai syarat untuk meningkatkan kualitas keterampilan memukul. Jadi beberapa faktor juga yang harus diperhatikan, yaitu pertama, senantiasa berdiri dengan sikap dan posisi yang tepat di atas lapangan. Lalu yang kedua, lakukan gerak langkah depan, ke belakang, ke samping, dan ke kanan, ke kiri pada saat memukul, sambil tetap memperhatikan keseimbangan tubuh. Lalu juga gerak langkah sambil meluncur cepat sangat efektif sebagai upaya untuk memukul, mendukung gerakan untuk memukul. Lalu juga hindari berdiri dengan telapak kaki di lantai, bertapak atau pada saat menunggu datangnya giliran servis atau smash, atau pada saat bergerak untuk memukul. Lalu juga hitting position. Dan Ali sambil minum. Iya, Bu. Tulisan nama angka tadi sudahlah 1 sampai 5 aja. 1 sampai 5. Besar berapa? Perkalian kan? Oh iya. Dua kali 2 itu berapa nih? Meja yang kemarin kan di Banjarbaru kan semalam 2 hari. Ini mulai latihan lagi. Selasa Kamis latihan. Ada perlombaan lagi ya? Gajah. Oh iya. Ulun sambil mengisi data. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai olahraga permainan bagi anak tunagrahita kategori ringan, yaitu permainan bulu tangkis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf, mungkin masih ada banyak kurangnya. Kami dari kelompok 3 memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata-kata, pengucapan, perbuatan, maupun penjelasan yang dirasa kurang. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita mengenai olahraga bulu tangkis untuk anak tunagrahita, dan juga semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.